Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan lanjut ke job 6 ya di proteksi semester 6, yaitu tentang pengukuran tahanan jenis tanah. Oke, di job 6 ini ada 3 tujuan. Yang pertama, teman-teman diharapkan itu bisa mengukur tahanan jenis tanah secara benar dengan earth tester. Yang kedua, menghitung jenis tanah dari hasil pengukuran. Nanti kan ada klasifikasinya tuh. Tanah ini termasuk ke tanah apa? Gitu. Lalu terakhir menentukan tahanan jenis tanah untuk setiap lokasi yang berbeda dan menentukan metode apa yang digunakan untuk merancang sistem pentanahannya. Oke, di sini ada sedikit ya pengertian dan penjelasan tentang pentanahan ini sendiri. Jadi sistem pentanahan itu baik untuk pentanahan netral dari sistem tenaga listrik. Nah, jadi pentanahan sistem penangkap petir dan pentanahan untuk peralatan khusus telekomunikasi mendapatkan perhatian serius karena sifatnya lebih sensitif dan tingkat sensitivitasnya itu lebih tinggi ya. Ini adalah bentuk dari rangkaian pengganti elektroda pentanahan. Jadi ketika kita pasang elektrodanya ke tanah, kira-kira seperti inilah bentuknya. Di sini ada R, ada L, ada C. Jadi seperti pengaman yang komplit, elektroda ini berfungsi sebagai rangkaian RLC. Nah, untuk syarat-syarat pentanahan yang efektif, pertama itu ada tahanan pentanahan harus memenuhi syarat yang diinginkan untuk suatu keperluan. Lalu ada elektroda yang di dalam tanah itu ada 3 jenis ini atau 3 karakteristik ini. Yang pertama bahan konduktornya, tahanan korosinya gimana, lalu keandalannya atau ketangguhannya. Dan ada juga sebagai sumber arus galvanis, ada juga elektroda harus mempunyai kontak yang baik dengan tanah, lalu tanah pentanahan harus baik dan biayanya tidak terlalu tinggi. Nah, cara memilih metode pentanahan itu ada 4. Yang pertama, kita mesti selektif dan sensitivitas dari nilai gangguan tanah. Lalu pembatasan arus beban, lalu tingkat pengamanan dan pembatasan tegangan lebih transien. Sebenarnya masih banyak materi-materinya. Kalau ini juga penting sih, metode-metode pentanahan dari sistem tenaganya. Ada resistant grounding, reaktor grounding, solid grounding, sama effective grounding. Ini dia, dan di sini kita bisa pakai rumus ini. Rho sama dengan 2πAR, di mana Rho ini merupakan rata-rata tahanan tanah pada kedalaman A ya. A ini kedalaman yang ditentukan dengan satuan ohm cm. Lalu Pi-nya kita pakai 3,14. A ini merupakan jarak antar elektroda ke dalam tanah, dan R ini adalah nilai tahanan terukur dalam ohm dari ujian instrumen. Maka kita bisa menghitungnya juga dengan rumus ini. Ketika kita tahu tegangannya berapa, arusnya berapa, maka R-nya bisa dihitung. Dan ini adalah komponennya yang digunakan ya. Untuk elektroda sangat berbeda dengan 5 praktek sebelumnya yang biasa menggunakan MCB ya, kontaktor, Tor, lain sebagainya. Tapi sekarang kita menggunakan palu, elektroda ya, meteran, multimeter, dan earth tester. Oke, ini adalah gambar kerja yang bisa teman-teman pakai, dimana di sini kita akan menanam 3 elektroda dan kita beri sumber AC gitu ya di tegangan di ampermeternya. Lalu akan terukur nih berapa arusnya. Kalau untuk menghitung voltnya kita bisa paralelkan dengan elektroda dan sumber AC. Kita masukkan ini dari keluaran ampermeter, dari keluaran AC, kalau voltmeter dari masukannya. Jadi di sini kita bisa lihat nilainya dan jaraknya untuk menggunakan rumus yang tadi. Lanjut, ini ada dengan 4 elektroda sama, tapi di sini bedanya adalah jika ini hubungannya nanti terukur dari sumber AC, kalau ini voltnya itu tidak terhubung antara satu dengan yang lain. Ini berjarak 1 meter, 1 meter, 1 meter. Ada 4 elektroda. Nah, ini untuk langkah kerjanya bisa disesuaikan. Dan ini untuk tugas dan pertanyaan masih sama.
Dan ini pembahasannya, bisa teman-teman baca lagi. Agak mirip-mirip sih pertanyaannya. Nah, ini untuk tabulasinya. Setelah kita lakukan penghitungan tadi ya dengan 3 buah elektroda pada tanah ladang, ini perlu ya teman-teman, kita perlu identifikasi dulu jenis tanahnya apa. Di sini jarak yang ditanamnya itu ada 20 cm. Arusnya itu sebesar 0,001 dengan tegangan 3 volt. Lalu tahanannya ada 3000 dan ohmnya 18.840. Ini dihitung karena kita sudah dapat nilai yang ini. Nanti kita variankan dengan nilai jarak yang berbeda-beda, ada yang 40, 60, 80, 10. Lalu kita perhatikan bagaimana hubungannya dengan perhitungan arusnya, tegangannya, tahanannya, dan rho-nya berapa. Begitupun dengan 4 buah elektroda dengan tanah ladang. Kalau kita bandingkan ya teman-teman, di sini kalau kita lihat nilai arus dari 4 elektroda dan 3 elektroda itu sungguh berbeda dan cukup tinggi bedanya gitu. Kalau di sini 0,001, kalau di sini 0,06. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin banyak elektroda yang terpasang, maka arusnya akan semakin besar. Nah, ini untuk lembaran pengamatan, ada sedikit analisa tentang data, dan ini untuk tabelnya ya teman-teman. Ini tabel untuk pengukuran 3 elektroda, ini untuk 4 elektroda. Dan ini untuk perbandingan. Nah, seperti aku bilang tadi, kita udah dapat nilai A-nya berapa, R-nya berapa, maka kita bisa menghitung nilai pentanahannya. Ini akan dihitung semua, maka dia dapatlah ini. Jadi dari perhitungan dinyatakan bahwa pengukurannya sesuai ya teman-teman, karena nilainya selisih dikit-dikit lah ya. Kalau di sini nilai arusnya 0,001, kalau di sini sama persis. Kalau di sini tegangnya 3 volt, kalau di sini tidak dihitung ya. Kalau di sini tahanannya 3000, di sini juga 3000. Cuman bedanya itu di rho-nya yang di satuan ohmmeter ini. Ada di sini 18.000, kalau di sini 376.000 gitu. Oke, ini untuk hitungan percobaan yang kedua. Ya, sama. Untuk penutup dan saran itu relatif dengan apa yang teman-teman temukan di lapangan. Dan seperti biasa ada daftar pustaka. Mungkin demikian ya teman-teman untuk job pengukuran tahanan jenis tanah. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa drop di kolom komentar. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.